Jerman, Zwilling itu seri-serinya ada yang 40 ini. Itu di Indonesia sering digunakan. Cuma ada lapangan lagi. Ini kok nggak tahan bercak gitu, masih ada gitu. Akhirnya kalau di Jerman kemarin 90 CO. Akhirnya keluar lagi kandungan kromo ini tinggi. Cuma masalahnya kalau kandungan kromo ini tinggi, dia membentuk seng karbon. Ya nggak gampang diasah. Dan tuh sulit, dan tuh tajamnya kurang, ya ditambahinlah kobalt untuk menambahkan kekerasan. Singkat ceritanya begitulah. Nah, seri Pausa di kita S34 Jepang punya, ya kan? Nah ini seri di atasnya, bukan seri di atas ya, maksudnya pengembangan nanti keluar lagi atas 54 ada lagi, dan saya nggak bisa ngepas baca ya. Intinya pengetahuan itu aja. Jadi intinya terkadang bukan kesalahan Anda, tapi kesalahan Anda memilih sebuah baja. Bayangkan orang, ada salah satu kisah sedikit, nggak apa-apa ya ngidul, nanti pelatihan di atas ya, hanya nanti kalau ini ngobrol santai aja dulu materi. Ada pernah kejadian, ada ustadz datang ke rumah gitu. Jadi waktu itu dia bilang, "Bang, gue punya pisau made in terkenal lah, saya boleh sebut ya, cap garpu." Waktu itu kok gue bingung nih pisau gue gitu. Kenapa Ustaz? Oh, tajamnya kayaknya kurang gitu. Dia kan udah tua, dia udah dari muda itu sampai umur sekitar 70-an itu motong, emang udah dipakai banget gitu di kampung. Jadi dia bisa ngerasain itu. Habis itu mungkin yang ngerasain gua kali ini salah nih, Kim gitu. Coba lah lu rasain gitu. Apa iya nih, dalam pengertian kan cap garpu gampang ngerasain gitu, cepat gitu, maksudnya rada cepet. Udah deh di sini Ustaz bawa, udah saya bilang, ya mohon maaf nih Ustaz, saya ngasah sama aja nih sama yang sebelumnya ngasah. Loh kenapa? Dia curiga gitu, dia bilang, enggak apa-apa, saya bilang, enggak, lu mesti ngomong sama gua katanya. Kita orang tua udah diomelin gitu. Cuman dalam perjanjian saya bilang, Ustaz jangan nyari nama yang jual, saya bilang. Pertama jangan nyari nama yang jual, yang kedua ya kan ditutup dari kasus. Wah, ya boleh. Nanti ini garpu palsu, saya bilang. Tuh kok bisa? Nah pertanyaan bagus, saya bilang. Saya jelasin detail sejarah semua sampai ke markingnya, ke merek-mereknya. Sampai ada tulisan itu, harganya itu enggak presisi gitu. Ada E-nya kecilan ya. Saya bilang, Ustaz kira-kira orang Jerman nulis gini aja nggak becus, ente percaya nggak? Logonya nggak rapi, saya bilang. Sekarang orang Jerman nih, apa iya nih bikin logo gini aja nggak becus, saya bilang. Juga sih. Dan itu dari spine tadi tuh, dari pangkalnya itu nggak rata. Nah itu sih kalau sekilas nih, saya bilang. Ya udah, saya bilang. Untungnya dia itu di tahun mudanya punya yang asli gitu loh. Baru dia bilang, selama ini gue salah, gue kirain yang tukang ngasahnya gitu. Ada yang lebih konyol lagi, enggak, sapi dulu lembek-lembek, sapi sekarang keras-keras. Iya, akhirnya ngaco. Padahal kesalahan tuh pisau, kita nyalain diri kita sendiri. Ini yang sering nih. Ada yang orang karena sejarah dipakai terus. Nah, ya, padahal itu udah nggak mampu lagi gitu. Ya udahlah ganti gitu. Udahlah ganti itu. Ini enggak, konyol. Sampai akhirnya dia nggak dipakai lagi. Kita kadang-kadang ngasih saran, nggak usah beli ke kita. Saya bilang, saya nggak jualan, saya bilang ke kamu. Cari yang bagusan. Ini udah nggak mampu. Enggak. Ini
dari ininya gitu. Bukan masalah itu. Mungkin kau ilmunya tinggi, lu kagak. Permasalahannya kan gitu. Mungkin orang-orang dulu yang motongnya juga satu di masjid besar cuma satu selesai. Sekarang satu masjid bisa di atas 5 Ustaz ya. Di sini berapa? 20. Masya Allah. Dulu satu ngeliatnya juga susah ke kampung. Oh kalau ke masjid paling gede deh. Pas kita datang satu kebo yang hari itu tujuan. Belum ada juga. Puluhan kita. Kayak gitu. Jadi kita cek alat kita, kalau udah nggak mumpuni udah gitu. Karena hati-hati, nama antum yang jadi taruhan. Banyak benar para asatis, para orang tua yang akhirnya jadi omongan di masyarakat gara-gara itunya. Padahal akhlaknya bagus, ilmunya tinggi segala macem gitu. Karena ngapain kayaknya dengan Julia ini, ayo mari kita sama-sama menggali gitu, mengetahui kira-kira di titik mana sih kesalahan kita, apakah kita pola membeli apa, cara nyembelihnya, cara itunya apa gitu. Next ya, balik lagi ya. Nah terakhir itu baca Damaskus atau kalau kita bilang itu baca pamor lah. Ini jarang dipakai, kecuali ada namanya yaitu Damaskusnya itu atau pamornya itu dari stainless. Jadi di stainless. Kalau di kita biasanya dari carbon steel ya, sama campuran sama besi campur baja gitu. Jadi kandungan Fe-nya besar. Dikhawatirkan bakteri-bakteri itu nanti masuk ke dalam tuh apa? Pori-pori itu kan pori-porinya membesar. Malah juga takutnya nanti buatannya ada racun yang ngerinya itu. Kalau saya sih sarankan jangan dipakai kalau yang pamor itu. Jenis baja kita pada kecuali baja Damaskus yang sudah ada baja jenis Fabergé sesuai dengan standar IC American Standard Institute. Kekerasan baja pisau diperkirakan sekitar 58-60. Nah biasanya pisau-pisau yang sebetulnya nih ada istilah yang sedikit salah gitu ya. Dibilang, wah ini pakai baja modern gitu. Baja D2 baja modern. Padahal baja-baja yang udah lampau sebetulnya. Yang teknologinya itu dari zaman dulu. Cuman dulu saya itu awal-awal ngejelasinnya, terkadang kita bingung nih ngomong kan sama orang yang nggak ngerti juga gitu. Boleh nih baja modern, baja yang baru didengar gitu. Bukan baja modern. Banyak orang istilah-istilah. Wah sekarang pakai baju modern gitu. Padahal maksudnya baju satu itu diciptakannya udah lampau sekali gitu. Dan maksudnya modern itu yang teknologi pembuatan itu modern gitu, bukan di bajanya gitu, bisa juga gitu. Nah ini nggak usah dipahami deh, kekerasan 58-60. Lanjut deh. Nah gagang kayu, ini saya yang jelaskan. Gagang kayu ini jadi kalau di dunia di slaughter ada kan dijaga ya di luar negeri sama di chef itu, ini sangat diperhatikan karena dulu pernah waktu itu ada sebuah hotel besar ya bintang 5 datang ke saya gitu, bang bisa nggak gantiin handle-nya? Saya bilang lah ini kan handle-nya ini yang saya bilang bagus, saya bilang bang. Padahal saya udah tahu nih pasti masalah, karena di saat itu ada namanya forum apa ya, perkumpulan hotel seluruh dunia gitu, apa sih ya forumnya gitu, menetapkan bahwa handle pisau itu mesti higienis gitu. Dan mereka tuh meneliti, ternyata gagang kayu itu apa namanya, menimbulkan apa namanya bakteri tumbuh di situ. Sampai seperti itu orang-orang Eropa itu. Jadi dia itu meneliti bahwa kayu itu apa namanya bisa nyimpan bakteri di situ. Karena kan kayak daging atau apa kan jadi basah. Nah bakteri tumbuh di situ. Nah saya bilang waktu itu, loh plastik juga ternyata. Waktu itu saya pengen ganti dural itu aluminium. Enggak juga, nggak boleh juga.
Itu akhirnya itulah yang dimenangkan oleh. Kenapa standarisasi dijaga atau di apa namanya di hotel-hotel itu standarisasinya di handle-nya ada tulisan non bakterial, bukan yang ada bakteri, tapi bakteri itu nggak berkembang, dia rada anget. Ini kata ada berpotensi. Sebabnya apa? Nanti itu bakteri ini jadi berkembang, apa namanya? Bakteri misalnya dia habis motong hewan yang kotor misalnya. Nah ini hewannya udah bersih gitu. Akhirnya bakteri jahat itu berpindah ke ini. Jadi berkembang yang akhirnya gampang ini. Makanya mereka itu standarisasinya tuh ketat tuh. Gagangnya itu malah yang lebih diperhatikan sekarang dibanding bilahnya. Baik itu satu sama maaf ya, saya nggak bilang pisau kita lebih bagus bajanya dibanding itu pisau-pisau pabrikan yang kelas-kelas bawahnya. Pisau Cina-Cina banyak tuh, maaf ya saya nyebut, atau pisau-pisau itu kita ini lebih bagus karena kandungan karbonnya lebih tinggi. Pakai baja per aja deh, ayo aduk, nggak usah mengasah ya, ayo deh, lebih tahan pisau-pisau kita yang di ini. Cuman permasalahannya, ayo kadang-kadang kita itu nggak mau. Kita pernah waktu itu ke daerah-daerah, kita sosialisasi, ayo kita ganti gagangnya. Bisa nih, waktu itu saya pesanan, waktu itu mau rutin gitu, negara tetangga Malaysia 300-500 unit per bulan. Saya bilang sih nggak sanggup, saya paling 1-2. Saya bilang ya kita sosialisasi. Mereka udah gitu terkadang. Padahal udah ada handle yang non bakterial saya udah punya gitu. Jadi lu tinggal ganti nggak mau. Padahal itu perlu untuk ekspor gitu. Jadi di luar negeri itu sangat gitu. Nah, saya sarankan juga para yang beli itu, nah gagangnya ini diperhatikan gitu, kebersihannya. Mohon maaf ya, kebanyakan kita orang-orang kita tuh sembrono ya. Yang akhirnya bakteri itu jadi berkembang. Yang saya sedih terkadang kita ada disalahin, kok habis Idul Adha orang sakit rame. Kemungkinan besar karena dari kitanya, karena hewan-hewannya rata-rata di masjid sehat-sehat lah, jarang yang orang beli sakit, jarang gitu. Padahal kita dari kedokteran hewan bilang bahwa daging yang sapi yang sehat itu mempunyai daging yang sehat kan gitu. Tapi kok kenapa gitu? Cirinya cuma satu. Di saat kita motong pagi misalnya, siang kan jam 1 jam 2 udah bagiin. Maghrib itu daging bau, itu udah ketahuan. Itu bakteri yang udah berkembang. Maka dulu ada penelitian ada beberapa daging ditaruh. Mana daerah-daerah yang mempunyai bakteri yang banyak gitu ditaruh, yaitu daging yang cepat busuk yang di tempat yang bakteri banyak. Waktu itu di pasar kalau nggak salah ditaruh gitu, ditaruh aja sama dia untuk penelitian, sebuah penelitian. Jadi itu bayang kitanya. Jadi bagus dengan perhatian wilayah ini kita nanti bisa dibikin manajemen yang lebih bagus lah. Wah ribet enggak? Emang ribet di awal, nanti kesananya udah enggak. Dilanjut. Nah tadi gagang kayu, sekarang gagang plastik. Tadi saya udah jelasin juga ya, gagang plastik ini sering dipakai, gampang dibersihin, lama pemakaiannya, dan tuh perubahan suhu ekstrim juga nggak pengaruh. Kalau kayu kan bisa aja retak kalau dari itu. Lanjut. Nah ini gagang stainless jarang ya kalau gagang stainless, karena apa? Dia menambahkan bobot. Biasanya sekarang udah jarang saya ketemu. Dulu ada pisau-pisau yang di pasar itu ada gagangnya stainless ya, sekarang udah nggak ada sih, udah jarang karena keamanannya juga nggak bagus gitu. Dia gampang licin, sama di apa namanya, terkadang dia itu nggak tahan zat asam biasanya, karena di dapur kan sering asam, sering bercak gitu.
Ya. Nah ini pisau-pisau yang biasanya dipakai ya, dibaca gitu, atau pisau-pisau daging. Nah ini bentuknya. Sebetulnya bentuk ini nggak umum, nggak spesifikasi mesti begini sebetulnya, karena setiap negara itu beda-beda. Saya itu meneliti dari Saudi, misalnya pisau-pisau Saudi yang dipakai waktu dia membeli sebelum ada pisau pabrikan ya, dan itu pisau-pisaunya Eropa, pisau-pisaunya Asia, itu banyak macamnya gitu. Nggak ada yang sepakat, oh ini pisau paling enak, karena kebiasaan masing-masing. Jadi pisau itu ini jangan dijadikan umum, wah mesti begini. Cuma ada beberapa ini ya. Biasanya kalau di Eropa itu dia senangnya ini nih, edge-nya itu, mata pisaunya itu ke atas, ada belinya orang bilang. Kalau kita kan kebalik tuh, ujung turun gitu. Kalau dia ini, jadi penghabisan itu dia ada di sini, di Eropa gitu. Sebetulnya saya nggak mau bahas ini nih, mau bahas masalah anatomi sebuah, kenapa dia bikin ini. Nah ini cuma desain ini luar biasa pemikiran, dan ini saya pernah lihat di abad keberapa pakainya ini, kemungkinan besar pisau pabrikan melihat itu contohnya gitu. Kalau nggak salah di Eropa gitu, di tahun berapa itu 18 juga dipakai model ini. Ini ada gunungnya ya, ada gunungnya dikit. Tujuannya apa? Dia itu mempertahankan tipnya tadi, poinnya ini. Kalau yang model begini kan ada rentan dia untuk chip, flek gitu, patah. Kalau ini enggak. Jadi ada desain itu sampai sekarang tetap berubah terus. Kayak pisau cap garpu itu sebetulnya didesain bukan buat sembelih sebenarnya, asal orang kita aja pakai. Dia itu pisau chef pisau dapur, bisa dapur mereka gitu. Cuman pas masuk ke Asia ini kan doyan nyembelih, dipakai enak, ya udah jadi legend. Sampai kongkong kita dulu, wah legend gitu. Sampai kita kalau di ruang itu hampir rata-rata baru punya, karena dulu ini itu tukang nyangkok, tukang belain pandan tipis-tipis itu enak banget. Cuman itu dia di luar negeri itu biasanya nih ada billing. Ada pertanyaan nggak? Apa? Iya biar maju. Ya maju. Ada itu. Ada mic. Nanti pelatihannya bis ini kan? Nggak kelihatan. Enggak itu. Kita langsung aja. Saya Reska kan saya dari Cipayung. Jadi gini, tadi kan sempat bahas material pisau sendiri gitu kan. Nah, kalau saya mau nanyain materialnya itu apakah semakin tinggi karbon kontennya gitu kan? Kalau biasanya kan ada karbon konten sekian% gitu kan. Apakah semakin tinggi karbon kontennya itu akan semakin bagus gitu, ataukah semakin rendah karbon kontennya itu semakin bagus gitu? Karena setahu saya kalau karbon konten semakin tinggi, tingkat korosif itu semakin tinggi gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah standar BSA itu hanya hardness gitu, kekerasan, ataukah ada yang lain, misalkan kelenturan gitu kan, seperti itu. Karena kan memang uji materi itu kan macam-macam gitu ya, Ada uji tarik segala. uji tarik. Itu aja sih Bang dari saya. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya, ini pertanyaan paling bagus sih saya. Pertanyaan paling bagus. Sebetulnya ini pengen tadi saya menjelaskan tentang materi baja ya. Tapi
tapi karena ini pelatihan asal jadi hanya sekedar apa namanya, sekedar pengetahuan. Biasanya di Jakarta Selatan itu bikin lagi tuh materi tentang pisau gitu. Apa ini? Jadi yang pertanyaan pertama, apakah karbon semakin tinggi itu pisau semakin bagus gitu kan? Pertanyaannya iya. Nggak juga. Makanya bedanya antara baja bagus sama pisau gitu. Jadi ada standarisasi sebetulnya. Contohnya kayak sebuah pisau apa namanya, materi Jepang, sorry sebentar, ATS bukan ATS sebentar. Itu dia memakai baja 3%, sangat tinggi. Waktu itu pernah diuji di tahun 2014. Jadi dia beli, memangnya ada baja baru. Ini waktu itu bajanya sangat populer di dunia pisau, baja-baja baru, karbonnya 3%. Waktu itu wow, waktu itu Spederco punya lagi. Jadi itu akhirnya itu pisau dikelilingin. Jadi saya suruh ngetes, yang ahli itu ngetes, saya ngetes dikelilingin gitu. Waktu itu saya juga kaget gitu, padahal review atau apa namanya, review tentang baja tersebut itu salah satu teknologi terbaru yang apa ya, yang menggantikan baja-baja era sebelumnya gitu. Tapi lagi-lagi akhirnya pas pertama kali sepeda kemarin itu laris manis. Tapi sekarang akhirnya enggak gitu, karena dianggap tidak cocok. Semakin tinggi karbon itu gampang sekali dicipping gitu. Resikonya itu. Makanya tadi benar, ada hardness, ada toughness. Kalau di pisau itu nggak bisa mengejar hardness doang gitu. Kalau di istilah di teknik nanti ada uji tarik gitu, padahal itu beda sendiri tuh uji tariknya. Jadi di pisau itu sampai sekarang orang nyari antara kesesuaian hardness dan toughness gitu. Karena hardness dan toughness itu berbanding terbalik deh. Nggak bisa itu. Makanya penelitian sampai sekarang itu terus dilakukan. Pernah ada sebuah perusahaan Amerika, dia itu membuat baja. Waktu itu Amerika pengen, dia itu karena apa namanya, dia lihat potensi besar gitu. Karena gini, perusahaan baja kalau bikin baja untuk pisau, untungnya kecil. Orang sekilo bisa jadi berapa puluh pisau. Kalau dia buat industri, satu pabrik aja itu komponen perlunya. Saya kalau ke asap atau apa itu mendingan melayani pabrik dibanding orang pisau, karena kecil. Yang paling gede 50 kilo dibeli, habis itu 2 tahun baru mesen lagi. Jadi perusahaan baja itu jarang yang mau khusus dia itu buat pisau, kecuali Jepang. Jepang itu pengen mengangkat apa namanya, industri bajanya. Cuma unik di Jepang, dia itu banyak barang-barang yang nggak boleh keluar dari Jepang. Itu yang uniknya dia. Waktu itu Spederco pengen pakai nih baja Jepang. Kata Jepang apa? Itulah, kalau kita punya daya apa namanya, teknologi yang menguasai teknologi. Kata Jepang, lu boleh, lu pakai baja gue. Cuman bikinnya, bilahnya gue yang bikin. Akhirnya itu produk-produk kalau Spederco itu dua, satu Seki Jepang, nama baja dan nama kota. Seki itu tempat industrinya itu dia bisa Seki Jepang, sampingnya Spederco USA. Jadi Jepang itu banyak benar produk yang nggak boleh keluar. Dia untuk keluar itu produk jadi gitu. Kayak Tamahagane yang buat kartu nggak boleh keluar, nggak boleh kan.
Dia mempertahankan apa namanya tradisinya dia gitu. Apa iya? Dia banyak kayak blue steel, white steel itu nggak bisa, nggak ada. Belum ini nggak, sekarang udah mulai sih. Ada beberapa yang dianggap wah ini kayaknya udah baca usang gitu ya, boleh deh itu. Dulu atas 34 nggak boleh keluar. Tapi karena udah dia ketemu baik dari atas jadian, nah biasanya itu boleh gitu. Jadi gitu ya, apa namanya tadi gitu. Jadi masalah karbon itu sebetulnya itu makro, yang penting itu mikronya. Kebanyakan kita jangan nggak bisa tuh melihat makronya. Jadi kandungan makronya itu kan karbon salah satu. Kita nggak bisa melihat itu. Cuma kita bisa lihat misalnya kobaltnya ada nggak, vanadiumnya ada nggak, pelengkap itu sang karbon gitu. Karena semakin banyak mikronya biasanya kemampuannya itu semakin luar biasa, tapi harganya juga wow biasanya. Makanya dia bilang ada yang simple steel, ada yang istilahnya baja-baja yang termodern sekarang. Tentu apa pertanyaan terakhir? Kekerasan apakah ada? Selain ya tadi kekerasan nih, yang tadi udah dijawab di awal ya kalian kekerasan itu. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, bisa jadi gambaran aja deh. Nanti kalau masalah baja nanti ada nih ahlinya di depan saya. Nah ini contoh-contohnya aja sih. Kenapa ini saya kasih tahu? Maksudnya supaya kita tuh nggak buta-buta amat gitu. Di dunia luar itu slaughterhouse-nya atau rumah jagal itu pakainya ini pisau boning. Gitu. Pisaunya kecil. Maksudnya pisau boning itu pisaunya tuh bisa apa sih? Misahin tulang sama daging ya. Kenapa dia bentuk-bentuknya seperti ini? Next deh, biar waktunya masih banyak. Nah ini pisau pelepas lemak dari daging atau trimming knife. Nah ini jarang nih kita lihat nih trimming knife. Biasanya kan kulit, lemak, daging ya. Biasanya gitu kan. Nah, ada yang ini. Nah lupa saya, pisau-pisau yang tadi itu memang sebetulnya baja-bajanya itu tidak disarankan pakai carbon steel, pakainya yang kandungannya ada stainless steel gitu. Sebabnya apa? Pernah kan nyeset ini, pas kita nyeset itu lemak ngumpul semua di sini nih, sampai susah kita ngelepasin. Nah itu cirinya itu kurang tepat pisau Anda. Akhirnya habis gitu, sampai lemak sampai tebal benar itu. Dan itu membersihnya juga susah. Nah itu biasanya pisaunya yang nggak tepat. Cirinya itu aja gampangnya deh. Kalau mau dijelasin bajanya nanti terlalu ribet. Jadi pisau-pisau ini kebanyakan lihat dari baja dan ini. Cuman kalau bentuknya memang ini udah diteliti ya. Hampir sama sama slaughter knife. Nah ini kalau kita bilang pisau tulang ya, itu pisau chopper ya, atau cleaver knife, atau ada yang bilang pisau babi ya, pisau haram. Ya lanjut deh. Nah ini deh, warna pegangan handle pisau. Tujuan pabrik pisau mengeluarkan berbagai warna pada handle pisau mereka adalah untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point untuk kegunaan antar bangsa. Ini penting nih. Pisau ini akan digunakan mengikuti warna untuk sektor atau bidang kawasan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran atau cross contamination antar lokasi supaya tidak merebak berbagai masalah kepada makanan seperti bakteria, patogen, ulat, keracunan dan lainnya di antara kawasan masing-masing. Walaupun ada berbagai jenis warna, tapi bila pisau tetap sama saja tidak pandang warna. Nah, pernah lihat kan pisau-pisau di pasar tuh, pisau-pisau Tiongkok tuh kan ada warnanya tuh, ada merah, ada hitam. Nah itu sebetulnya ada fungsinya, nggak sekedar warna gitu. Nah ini nih. Nah ini kayak ini red, nah ini nggak ada ini orange. Ini kalau ini ada tuh biasanya di pisau-pisau itu.
Kalau red itu raw maksudnya apa ya, daging mentah gitu. Kalau warnanya biru itu untuk apa, ikan basah gitu, ikan mentah. Kalau yellow itu untuk daging yang udah matang, yang udah masak gitu. Kalau hijau biasanya untuk buah-buahan, kupas buah segala macam. Kalau coklat biasanya buah-buahan juga. Kalau ini yang green ini biasanya untuk apa ya? Buah makan. Kalau brown ini apa ya? Sayuran, sorry, bukan buah. Sayuran. Jadi coklat itu ke arah sayuran. Yang putih ini bakery apa? Roti. Nah, ini boleh diterapkan di masjid-masjid nih. Kenapa? Supaya tidak ini yang terkontaminasi antara satu sama yang lain. Terkadang pisau habis bersihin jeroan, ini megang daging gitu. Nah ini nih akhirnya terkontaminasi. Iya. Nah kalau ini nanti misalnya nih pisau-pisaunya nih yang buat ini jeroan, ya dikasih apaan kek, merah apa sih, cat merah atau minta lipstick gitu ya apa aja intinya. Karena nanti di saat kita lihat ada orang yang minjem nih, tahu nih, oh ini bukan buat inian nih, buat daging nih, ini habis buat jeroan. Nah dijaga-jaga itu begitu. Jadi pas ada yang ngeletak, dia udah tahu, wah ini bukan buat ini, buat yang daging udah matang. Jadi nggak terkontaminasi. Kita kan lebih, sebetulnya orang kita itu lebih diajarkan masalah kebersihan, cuman kita kadang-kadang melupain masalah ini nih. Ini yang kadang-kadang miris di lingkungan kita. Nah orang dulu sering tuh, kalau kongkong zaman dulu di sini mungkin sama kali. Kalau goloknya dikasih iketan merah gitu ya. Golok Betawi itu sarungnya gini merah gitu. Maksudnya dia ngasih tahu juga, cuman dia nggak tahu ngomongnya bahwa ini golok gue kalau ada iketan merah ini buat yang beli nih, lu jangan buat kekokok nih. Orang dulu apa? Kalau udah untuk sembeli, udah sembeli aja, nggak mau dia dipakai buat yang lain. Itu apa orang dulu? Nih kalau yang buat kekokok nih, buat ini gua beliin, ini jangan mau pakai nih, ini gua buat sembeli nih. Apa? Orang dulu apa? Itu di sebuah pisau begitu. Orang penggemar pisau sejati begitu. Dia itu mengklasifikasikan sebuah pisaunya. Cuman ada juga yang istilahnya ini buat apa aja ada, gimana khusus untuk pekerjaannya. Karena kan takutnya nanti pas panggilan mendadak kan, pisaunya ada masalah kan. Itu yang jadi ini. Nah di luar negeri sampai handle-nya diatur gitu. Gagangnya itu diatur supaya apa? Pembeli dan pemakai tahu. Jadi pengetahuan ini udah disebarkan di masyarakatnya. Jadi dia tahu. Padahal bahannya sama. Ini jangan bilang merah bahannya beda, enggak sama. Cuman dia udah tahu, wah ini buat yang kotor-kotor, ini yang buat bersih-bersih. Itu dibedain dengan warna gitu. Ya lanjut. Nah ini langsung ke mengasah ya. Di sini udah ada yang bisa ngasah atau pernah ngasah? Iya. Intinya nggak awam-awam banget lah. Pernah megang batu asah ya. Insya Allah nanti cepet ya. Karena kemarin Bekasi, alhamdulillah 99% rapi dari pelatihan pada bisa ngasah, minimal buat bundanya tercinta ya. Insya Allah. Pokoknya nanti dengerin bener omongan saya, perhatiin dengan benar-benar dengan seksama. Insya Allah. Karena ini rangkuman perjalanan saya sebetulnya. Emang kelihatannya sederhana, tapi ini rangkuman perjalanan saya itu ngasah. Saya rangkum gitu, gimana supaya ini gampang nanti dibagikan
pada umat Islam khususnya gitu. Insya Allah ini jadi amal jariah saya. Insya Allah, amin. Doain saya juga supaya sehat afiat dan panjang umur dan rezeki gitu. Insya Allah. Ini ada beberapa yang pernah ikut latihan ya. Ya alhamdulillah, ini dari kemarin pernah ada ikut di sini saya latihan. Ya alhamdulillah. Ini ada beberapa yang pernah itu 99%. Untuk beberapa itu di Palu juga itu hampir semuanya itu. Alhamdulillah bisa ngasah. Memang ini teori dasar. Nantinya itu tinggal latihan. Insya Allah bisa. Banyak sekali yang akhirnya itu dari belajar ngasah, setahun kemudian komunikasi gitu. Bang, alhamdulillah gue udah dapet orderan ngasah nih. Ya udah, alhamdulillah. Cuma pesan saya ilmunya nih jangan sampai stop. Banyakan orang, karena ilmu ngasah ini ilmu sombong. Terkadang, wah, gue ini lebih jago daripada tajaman pisau gue ini nih. Ini ilmu. Makanya kita orang dulu tuh ngomong kita tuh bilang ya lu mesti jaga hati lu, kelakuan lu, ya. Kalau lu udah punya ilmu sama kayak ilmu silat ini. Wah, pas sering benar ya teman-teman ribut, kenapa sih ribut? Kagak bang, bisa gue dihina matanya. Masalah-masalah ini itu sebenarnya klasik sebetulnya. Cuman itu nggak jadi masalah, itu kadang-kadang mendorong kita untuk lebih belajar dan belajar lagi. Biasa di sebuah komunitas biasanya begitu kan, nggak jadi masalah. Jadi mengasah ini sangat penting, malah sangat dianjurkan Nabi. Sering kita dengar hadisnya supaya mempertajamkanlah. Karena kenapa? Ini banyak sekali orang itu ada juga orang yang ngerti pisau, ngerti baik, tapi nggak ngerti ngasah. Itu sebenarnya repot karena panjang atau enggaknya itu sebuah umur pisau itu gimana kita bisa merawatnya, salah satunya mengasahnya. Percuma pakai baja bagus, pisau bagus, tapi nggak tajam kan gitu. Karena sejatinya sebuah pisau itu harus bisa ditajamkan. Nah, mengasah itu apaan sih? Gitu. Mengasah adalah proses menciptakan atau memperbaiki tepi atau sisi tajam sesuai bentuk yang ada pada alat yang dirancang untuk memotong. Mengasah itu dengan cara grinding away. Maksudnya grinding away apa nih? Grinding away itu ngikis gitu, ngikis baja, nipisin kalau orang sini bilang, dengan sesuatu yang abrasif. Nah, apa sih yang abrasif itu? Yang pertama, oh ini yang ke bentuk ketajaman pisau. Kebentuk dulu saya. Nah, ketajaman pisau itu ada bentuk-bentuknya. Jadi nggak sekedar tajam. Kenapa ini ada? Biar kita jadi tahu kalau buat ngasah nebang mesti gimana, buat dapur nanti gimana, buat kerjaan kayu gimana. Nah itu di ilmu ngasah dibahas di situ. Bentuk-bentuk tipe ketajaman pisau. Yang pertama, double grain. Model ketajam tipikal rata miring kedua sisi pisau ini berbentuk seperti huruf V. Ada tuh modelnya V ini. Ya. Tadi pas saya itu full flat ini gini. Jadi dari ujung dari spine, dari punggung pisau sampai ke mata pisau itu rata terus. Nah, ini sering kita ketemuin ini, sering kita ketemuin di orang ngasah itu begini nih. Memang ini tajamnya luar biasa. Model V gini nih, atau full flat itu tajamnya luar biasa, tipis tajam gitu. Cuma masalahnya ini kalau kena tulang dikit aja, wassalam ini.
Wassalam. Ini senang orangnya. Tapi terkadang sapi itu dia tuh di apa sih? Di iniannya, di jagangnya itu banyak pasirnya di sini. Kadang-kadang dia di bawah tuh, kadang-kadang banyak pasir di sini. Nah itu banyak juga orang yang kena itu dulu tuh, terus kena pasirnya dulu tuh. Apalagi tuh sapi jarang dimandiin, nebel itu, nebel pasir tuh, nebel tuh. Nah kebanyakan belum kita masuk ke daging dia duluan tuh, sek kayaknya, mendingan ayo lah kalau daging dia tuh. Nah ini tipe begini, salah. Pas kena daging udah ngandet ya, power. Ada juga orang ngomong kok udah tajam kok gue, nah itu dia sapinya. Ini cek dulu tuh, lehernya tuh, cek dulu tuh. Malah ada teman saya lebih gila lagi, yang dia mau dipotong awalnya dimandiin dulu, bagus. Itu nurunin dia punya panasnya, bersihin gitu. Ada juga yang ada tali apa kaluannya tali leher mana apa? Iya tali keluh atau tali yang di leher. Dia main buru-buru aja, bukan daging yang kena, tali tambang tuh. Akhirnya kena dia duluan, pas kena yang kedua wassalam. Apalagi ada tambang yang model apa sih, dadung apa yang itu dadung itu, tambang dadung kan, tanam dadung itu di luar negeri itu untuk mengetes edge retention tuh, ketahanan tajam. Tambang dadung itu abrasif tuh. Coba aja antum tambang dadung, kalau ada antum iris tuh, potong. Itu tuh. Bayangkan orang kan panik, dia dulu tuh. Itu dia ngumpulin pisau itu. Salah satu cara cek pisau itu kalau udah di luar negeri itu mengenai edge retention itu apa sih rope apa sih bahasa Inggris itu, rope apa sih, ada tidak ada tes rope gitu, pokoknya tes itu dia tuh pakai tambang itu tuh, berapa potongan tuh. Nah itu untuk mengetahui seberapa dia bisa menahan ketajaman atau edge holding atau edge retention gitu. Nah itu hati-hati itu. Nah ini bisa model-model begini, wassalam gitu. Jadi kita ngasah, nanti kita tahu nih. Nah cuman ini kalau buat cukur jenggot, cukur apa bulu gitu, apa ini cocok, ini cocok nih. Bang, gue pakai gitu gak apa-apa, asal profesional, bukan dalam artian ini yang cocok, asal punya pisaunya dengan edge retentionnya yang bagus, boleh pakai ini. Gitu. Ya itu tadi toughnessnya mesti ada itu pisau. Kalau toughnessnya nggak ada, wassalam dengan karakter asal model begini. Gitu. Yang kedua, tadi full flat ya. Yang kedua ini convex. Nah ini buat kampak, pisau tebas nih. Ini ada dagingnya gitu, bisa menahan edge gitu. Nah, ini. Jadi kalau pisau-pisau tulang misalnya, jangan pakai ini, pakainya gini. Makanya ada orang dulu itu kalau melihat batunya, saya itu kalau ketemu orang dulu saya senang gitu. Makanya saya di kampung-kampung tuh saya nyari, karena di kampung itu subhanallah Allah itu nyikain sekampung ini siapa yang bisa ngasah, siapa ada aja Allah.
Itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita di kampung sini nggak menghargain tukang ngasah itu, padahal dia perannya sangat penting dan vital. Kalau bisa kasihin, beliin batu yang bagus. Permasalahannya dia bukan ini batunya, kasih kadang-kadang. Kita perhatiin, karena itu wah luar biasa itu. Kalau ada di kampung itu memang biasa ngasah dan memang itu luar biasa. Saya lihat tuh, kalau dia batunya habisnya begini, itu dia ngasahnya konveks. Jadi bisa ngelihat dari batu, dari habisnya batu sama ciri ngasahnya. Nanti lama-lama kita lama-lama nanti ini dulu langsung feeling, oh ini orang konveks jaganya ini. Makanya saya kadang-kadang lihatin, bang ada ahli orang bisa ngasah. Ya kan siapa udah, wah dia nggak bisa. Bukan dia nggak jago ngasah, dia itu udah kebiasaannya begitu. Kau bilang kalau dia itu kan ngasah tebang, mau kasih ke dia. Kalau untuk sembeli dia nggak cocok gitu. Ada yang gitu, bukan nggak bisa, kadang-kadang dia udah terbiasa. Kayak orang kan biasa naik motor ngebut, suruh pelan nggak bisa, orang pelan biasa kayak gitu. Dia udah biasa buat mertua saya itu nggak bisa ngasah buat sembeli. Dari muda emang dia senang berkebun, punya kebun, itu setiap hari ngasah. Jadi dia sebelum ke kebunnya dia ngasah. Ya itu tadi ngasahnya buat ke kebun. Kalau buat nebang enak banget, dak. Cuma kalau buat sembeli saya sampai dipanggil. Kembali gitu. Padahal puluhan tahun, bukan 1 tahun, udah semua udah jago lah ibaratnya. Cuman ya itu ada karakter. Kayaknya nanti kita bahas di sini nanti asahan buat sembeli aja. Yang itu hollow green ini kalau tahu pisau cukur tuh zaman dulu tuh kan dia ada lengkung kanan kiri tuh. Nah ini dia nih. Nah ini tajam banget, lebih tajam dari ini sama ini. Cuma resikonya lebih gede lagi. Nyukur aja tumpul, apalagi buat hewan. Itu aja nih buat apa? Buat rambut aja nih. Itu tukang cukur baru 2 kali, gitu naik ke kulit. Tumpul. Cuma tajamnya luar biasa, nggak ada, karena dia nggak ada tahanannya di sini. Jadi dia langsung bekerja itu edge-nya aja. Ini nggak ada tahanannya di sini. Kalau ini kan ada tahanan, pas dia kebelah nahan di sini. Bisa dibayangin? Pas daging kebelah ini ada ditahan, ketahan di sini. Kalau ini langsung. Kalau ini ketahan. Nah, kenapa ini buat nebang cocok? Kalau ini nggak cocok. Kalau ini antum nebang, gas, nyambutnya susah. Nyambut apa? Nyambut goloknya susah karena kejepit ini antara 2 sisi ini. Kalau ini enggak, bisa dibayangin ketahan ini. Nah kalau ini di saat dia tembus ini nggak kehalang nih. Mungkinnya orang-orang dulu tuh kalau yang seneng-seneng apa namanya sembeli ituan tuh senang beneran begini nih, karena langsung ini nggak ada tahanan nih. Sama juga kalau lihat pedang itu kan ada coakan tuh di tengah itu, ada coakan di tengah. Orang bilang dulu tali air ya, atau jalan darah. Itu bukan jalan darah, itu biar ada udara di situ. Di saat maaf ya dia nusuk gampang cabut karena ada coakan itu. Fuller. Jadi ini pisau, ini ada coakan di sini nih, ya kan? Pernah lihat kan pedang ada coakan di sini nih. Itu di saat dia nusuk, ini ada rongga udara yang gampang dia nyambut. Nah, ada pisau-pisau chef, pisau-pisau apa? Pisau-pisau buat sembeli, dibikin lagi kayak begitu. Jadi ada pisau keluarannya kalau salah ini apa-apa yang Jerman keluarannya itu, dibikin begitu tuh. Di Jepang ada juga yang begitu. Dia bikin ininya kayak coakan halus gitu. Tujuannya nanti gitu, di saat itu
dia gampang untuk apa, jadi itu kan kalau begini kan nempel di daging, rada susah gitu, rada apa, nempel kan, rada keset kalau bahasa sini kan, keset gitu. Kalau ini enggak. Dan itu cisal, kalau cisal itu ini sebagian aja sebetulnya, banyak tipe-tipe, cuman nggak terlalu penting lah. Masalahnya ini mewakili nanti semua. Yang ini gini nih, mata pahat, bawah pahat. Jadi ujungnya lurus, ininya apa namanya? Iya, miring sebelah. Ini cocok gak? Cocok banget. Pisau-pisau set Jepang rata-rata begini. Ininya rata, ininya tuh tajamnya sebelah. Tujuannya apa? Mereka kan itu sering bikin pisau sashimi ya, pisau daging. Apa sashimi ya? Sushi ya, bikin sushi gitu daging, tipis. Yang ini dia bisa tipis banget karena ini rata, motongnya di sini, jadi bisa. Kalau dia double edge gini, nggak bisa, kemungkinan bisa turun atau naik. Kalau ini rata, pas dia ini bisa setipis, dia kan tipis kertas tuh bisa tuh. Apa namanya, kentang, luar biasa itu. Dagingnya tipis banget. Kalau model-model lain nggak bisa. Dan ini ketajamannya bisa luar biasa. Cuma ngasahnya luar biasa susahnya. Saya pernah punya pisau buatan asli maker Jepang, pembuatan Jepang. Ini sama dia diubah sangat drastis ketajamannya. Ininya dibuat hollow dikit. Luar biasa itu. Ngasahnya setengah mati. Ngasahnya. Cuma kalau udah dapet tajam, waduh luar biasa. Sulit bener. Dulu kalau yang belajar ngasah di tempat saya itu terakhir kali dia suruh ngasah cisel. Saya suruh ngasah cisel. Kalau udah bisa cisel, lulus deh tahap pertama. Nanti tahap kedua tentang pembelajaran materi bajanya sama gitu. Pokoknya ini. Cuman saya pisaunya saya udah hadiahin ke murid waktu itu. Bawa. Karena saya udah nggak mau ngajar di rumah gitu. Nah ini cisel sulit. Dan ini serba bingung, kita mau pakai honing ribet. Pada ribet gitu kan. Cuman ini, nah dan ini di tahun 2014an ya, ke 2011 ya lupa, pokoknya udah lama. Saya ngasah pernah model begini. Kenapa? Nah ini ada sedikit ini yang kalau kita sembelih nih, yang narik atau dorong, pisau itu lebih cepatnya masuk di saat dimiringin dibanding rata. Bisa dipahami nih? Pisau itu lebih cepat miring dibanding lurus. Sama kayak orang nebang, kenapa miring? Kenapa nggak rata? Begitu juga kertas, lebih enak dimiringin gitu. Semua motong kita miring. Dan itu bisa dites di rumah. Makanya kalau pisaunya dijepang, kalau sembeli itu miringin dikit. Di awal dia kebuka langsung, habis itu ratain aja lagi. Dia lebih cepat kebukanya miring. Bisa dibayangkan? Daging tuh kalau begini sama motong rada miring itu lebih cepat. Coba aja di rumah. Lebih enak gitu lah, jangan lebih ini. Apa namanya, lebih itu. Sama kayak tadi itu tambang, begini susah, kalau rada begini dikit cepet gitu mas. Karena tadi nanti terbahas di sini, karena matanya yang begitu. Kenapa pisau pahat itu dibuat seperti ini? Gitu akhirnya nanti. Karena dia kerjaannya buat. Kadang-kadang kan dia rada lurus tuh buat gelobangan kunci, nggak masalah.
karena dia udah miring duluan gitu. Ini kalau pakai model begini nggak usah lu miringin lagi, langsung aja babat. Yang kedua, dia lebih cepat ngasahnya karena satu sisi doang, nggak usah dua balik. Orang Jepang cepet ya, udah tinggal splash aja udah. Untuk wilayah Bogor pakainya ini tukang tebangnya rata-rata. Wilayah Bogor sekitarnya tuh sampai ini biasanya begini. Ngapain kita mau ngasah gitu? Dia ngasah lebih apa? Cuma nggak begini drastis ya. Maksudnya lebih banyak di miringnya dibanding sampingnya. Lebih cepat kerjanya. Dan tuh tangguhnya dapet. Cuman ini jangan coba-coba. Kalau nggak ngerti-ngerti banget susah ya. Ribet ini. Dan itu mesti pisaunya benar-benar sesuai gitu, benar-benar apa namanya, konstruksinya memang udah seperti itu gitu. Bisa dipahami ya? Nah. Masih lama? Hilang lagi. Ya udah, ada yang mau tanya? Biar nggak ngantuk, ayo. Iya memang mempengaruhi sedikit karena lebih apa? Bahasa itu lebih apa sih? Iya, makanya kan kalau di daging itu lihat deh di YouTube atau ini orang tuh bowling tuh, dia itu diesin dulu biar gampang. Kalau basah-basah dia nggak bisa tuh, itu nggak bisa, setipis-tipis itu nggak bisa. Onyet-onyetan loh. Ngeleot nggak apa-apa ya pakai bahasa Betawi. Itu pengaruh, memang ada pengaruh. Makanya sapi-sapi seri Kupang ya Ustaz Faisal lah, lebih enak dipotongnya dibanding sapi-sapi yang model ada gelambirnya itu lebih itu. Tapi itu tetap dari teknik kita juga, karena pisau itu bergerak kalau memang posisi leher itu udah siap. Nah kebanyakan dari salah dari kita itu ngencangin kulit, bukan ngencangin urat. Nah ini yang banyak salah. Contohnya nih, sapi udah rubuh, tarik tuh tak ditarik ininya, bukan apa namanya, uratnya itu kenceng, bukan, orang ngencangin kulitnya. Mukanya pas didobrak, pas masuk kedua onyet-onyetan. Oblek-oblekan. Bisa dipahami nggak? Contohnya nih, posisi sapi begini. Ini kan kendor. Posisi sapi begini nih kan, ada karatan. Ini tarik kulit, ditarik kulitnya, dalamnya itu kendor apa kencang? Uratnya itu kendor apa kencang? Kendor. Mungkin kalau lihat dia jaga-jaga luar itu, dia nggak peduli ininya. Mungkin kadang-kadang dia pakai tangan satu kan, nggak ditarik apa namanya, kulit sapinya tuh sampai berame-rame, enggak, jarang. Itu masuk dia, apalagi udah ada apa slaughter mesin ya kan istilahnya, yang buat mesin tuh, udah nggak ada tuh tarikin tuh, nggak ada, karena yang dicari itu dalamnya ya. Mungkin walaupun ininya berekeran, kalau bisa tapi berapa ada kalau kan